Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarmizi Junaid, SEMAK, salah satu dosen tetap di Universitas Borneo Tarakan pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian, dan yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu dharma yang akan saya lakukan, yaitu pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bawakan yaitu mata kuliah perpajakan 1. Ada beberapa hal yang terkait dengan mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah perpajakan 1 ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil atau diprogramkan oleh mahasiswa program studi akuntansi, yang dimana diprogramkan pada saat semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar perpajakan, kemudian ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kemudian ketentuan umum tentang pajak penghasilan, kemudian membahas secara komprehensif mengenai konsep pajak penghasilan, kemudian perhitungan pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai. Yang kedua adalah capaian pembelajaran. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 4. Yang pertama sikap, kemudian keterampilan umum, kemudian keterampilan khusus, dan pengetahuan. Dari keempat CPL ini, yang kedua adalah capaian pembelajaran. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 4. Yang pertama, terdapat 4 CPMK. Yang dimana dari 4 CPMK itu diturunkan ke dalam 8 sub CPMK. Adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya terdiri dari kognitif, kemudian psikomotorik, dan afektif. Di mana setelah melaksanakan atau setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar perpajakan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pajak penghasilan secara umum. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan. Kemudian yang selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran untuk mata kuliah ini yang pertama itu adalah konsep dasar perpajakan yang akan dibawakan pada pertemuan pertama dan kedua. Selanjutnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan akan dibawakan pada pertemuan 3 dan 4. Kemudian pada pertemuan 5 akan dibahas pajak penghasilan. Kemudian pertemuan 6 dan 7 akan dibahas perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Untuk pertemuan ke-8 akan dilaksanakan penilaian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 sampai 10 itu PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, kemudian bukan pegawai dan peserta kegiatan. Pertemuan 11-12 itu akan dibawakan materi menghitung pajak penghasilan PPh pasal 22. Kemudian 13 sampai 14 menghitung PPh pasal 23. Kemudian pertemuan 15 yaitu menghitung pajak pertambahan nilai. Adapun pertemuan 16 akan dilaksanakan penilaian akhir semester. Sistem pembelajaran dilaksanakan selama 16 pertemuan, di mana pertemuan pertama sampai ke-7 itu pertemuan yang membahas materi-materi, kemudian pertemuan ke-8 akan dilaksanakan UTS atau ujian tengah semester. Dan selanjutnya pertemuan 9 sampai 15 akan dilaksanakan pembelajaran materi-materi, dan yang terakhir pertemuan 16 akan dilaksanakan final test atau penilaian akhir semester. Sistem pembelajaran yang dilakukan terdiri dari sistem secara luring atau tatap muka, kemudian secara daring atau tatap maya. Selain tatap maya juga menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung seperti Spada, Google Meet, Zoom, WhatsApp, Telegram, serta Google Classroom. Kemudian ada aplikasi LMS yang dimiliki oleh Universitas Borneo Tarakan, yaitu Borneo e-Learning. Selanjutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode Delivery Interaction
and Assessment atau metode DIA, yang dimana dalam delivery ini dosen menyampaikan materi dalam bentuk ceramah kepada mahasiswa atau dalam bentuk pemberian video pembelajaran. Kemudian yang kedua, interaction. Interaction ini di mana mahasiswa mampu melakukan interaksi terhadap kegiatan-kegiatan pembelajaran di dalam kelas, seperti tanya jawab, diskusi kelompok, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah assessment. Setelah kita melaksanakan proses perkuliahan, ada proses penilaian yang di mana bisa menentukan apakah mahasiswa mampu menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem penilaian. Dalam sistem penilaian ini ada empat yang saya jadikan dasar dalam menentukan penilaian. Yang pertama adalah partisipasi di dalam kelas dengan bobot 20%. Partisipasi ini terdiri dari kedisiplinan, sikap mahasiswa, dan keaktifan di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah tugas dengan bobot 20%. Rubrik penilaian tugas telah diberikan di setiap pertemuan yang dilakukan, mulai dari ketepatan dalam mengumpulkan tugas, ketepatan sesuai dengan tema, dan yang terakhir ketepatan dalam menentukan hasil akhir dari tugas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester ini mempunyai bobot 30%. Dan yang terakhir adalah penilaian akhir semester dengan bobot 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan atau memperlihatkan video pembelajaran saya untuk mata kuliah perpajakan 1 dengan materi yaitu pada pertemuan ketiga, yaitu konsep pajak penghasilan dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Baik, berikut saya akan memperlihatkan video pembelajaran saya untuk mata kuliah perpajakan 1 pada pertemuan ketiga dengan materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah perpajakan 1. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita, perkuliahan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pertemuan hari ini adalah pertemuan ketiga, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar perpajakan, mulai dari jenis-jenis pajak, kemudian fungsi pajak itu seperti apa, kemudian ada asas-asas pemungutan pajak, kemudian sistem perpajakan itu seperti apa, dan yang pasti pengertian pajak itu apa. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tetapi sebelum masuk ke materi ini, saya mau minta teman-teman, salah satu dari teman-teman untuk mereview atau merefleksi materi kita pada minggu kemarin. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mereview atau merefleksi, silakan. Baik, Saudara Andika. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Mungkin saya akan sedikit merefleksi terkait dengan materi kemarin, di mana pajak sendiri sebagai retribusi ataupun kontribusi wajib bagi masyarakat terhadap negara. Nah, yang saya soroti adalah bagaimana fungsi pajak. Fungsi pajak tersebut ada dua seperti yang dijelaskan kemarin, budgeter dan juga regulator. Di mana salah satunya budgeter itu adalah penganggaran, di mana fungsi pajak tersebut sebagai sebuah anggaran dalam pemasukan dalam negara. Sedangkan untuk fungsi regulator di mana
melakukan perpajakan tersebut sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga sesuai dengan itu semua anggaran dan juga peraturan yang ada disesuaikan dengan aturan perpajakan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang yang maafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Andika. Baik, itu tadi refleksi dari Saudara Andika yang terkait dengan bagaimana fungsi pajak, yaitu sebagai regulator atau regulate, kemudian ada sebagai budgeter atau penganggaran. Mungkin itu saja, kita langsung masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Apa yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini? Yaitu mahasiswa dapat menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini, disinilah kita bisa melihat bagaimana bentuk atau tata cara melakukan perpajakan mulai dari yang pertama sampai dengan terakhir, yaitu pengisian SPT tahunan. Baik. Nah, saya kembali mengulang bahwa pengertian pajak itu ada 4 sebenarnya poin penting, yaitu yang pertama, dia merupakan kontribusi warga negara yang sifatnya wajib. Kemudian yang kedua, dia sifatnya memaksa. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan undang-undang. Kemudian yang terakhir, dia tidak ada imbalan langsung atau kontra prestasi langsung. Artinya ketika warga negara ini melakukan pembayaran pajak, tidak ada timbal balik atau dampak langsung yang diperoleh oleh wajib pajak ini. Dia bisa diperoleh yaitu dengan cara tidak langsung. Karena bisa kita ketahui bahwa pajak ini merupakan salah satu pemasukan terbesar negara. Hampir 80% dari porsi APBN kita itu diisi oleh pajak. Nah, kemudian dari uang pajak ini dikumpulkan oleh negara, kemudian dia digunakan untuk kemakmuran, untuk kepentingan warga negara. Misalnya tempat yang kita tempati kuliah ini itu sumbernya dari pajak. Jalanan yang kita lewati, kemudian jembatan, fasilitas-fasilitas umum, itu semuanya dari pajak. Yang selanjutnya ini adalah undang-undang. Undang-undang yang mengatur terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yaitu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tetapi undang-undang ini telah diubah dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu Perpu Nomor 5 Tahun 2008, yang dimana di dalamnya mengatur terkait dengan yang pertama yaitu pajak penghasilan. Kemudian yang kedua adalah PPN dan PPNBM. Kemudian yang ketiga adalah pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada BPHTB. BPHTB itu adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian selanjutnya adalah penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa ini yaitu ketika misalnya ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian yang terakhir adalah pajak-pajak lain yang diatur oleh undang-undang ini. Kita akan masuk ke batas waktu penyampaian SPT. Jadi setelah tadi kita tahu fungsinya apa, bentuk SPT-nya apa, sekarang ada batas waktu penyampaian SPT. Jadi kita sebagai wajib pajak itu harus selalu menyampaikan SPT. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa kita ini wajib pajak sudah bayar pajak loh, ngapain lagi harus lapor. Nah, memang itu adalah kewajiban kita sebagai seorang warga negara yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi ada batas waktunya untuk SPT masa. SPT masa ini seperti SPT masa PPN, kemudian SPT masa pajak penghasilan yang harus dibayar tiap bulan. Itu batas waktunya, itu adalah paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak atau akhir bulan setelah berakhirnya pajak. Artinya, ketika misalnya contoh di bulan Februari, kita melakukan pembayaran pajak untuk misalnya pajak PPN. Batas kita melaporkan bahwa kita telah melakukan pembayaran pajak itu adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Jadi kalau 20 hari setelah berakhirnya masa pajak berakhir di akhir bulan. Misalnya tanggal
31 atau tanggal 30. Jadi batas kita menyampaikan SPT itu adalah 20 hari setelah tanggal 31 itu atau tanggal 30. Kemudian yang kedua, untuk SPT tahunan. Wajib pajak itu harus melaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun. Jadi wajib pajak orang pribadi ketika menghitung pajaknya itu dari awal tahun, maksudnya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Batas pelaporan SPT-nya itu adalah 3 bulan atau 90 hari setelah habis tahun pajak. Jadi maksimal dia menyampaikan SPT tahunannya yaitu tanggal 31 Maret di tahun selanjutnya. Kemudian untuk SPT tahunan untuk wajib pajak badan itu beda sebulan dengan SPT wajib pajak orang pribadi, yakni 120 hari atau 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu tanggal 30 April di tahun selanjutnya. Nah, ini adalah sanksi. Sanksi keterlambatan karena tidak menyampaikan SPT. Jadi memang kalau berbicara pajak ini, kita selalu dikaitkan dengan sanksi. Sanksi itu artinya ketika tidak kita lakukan, maka kita kena sanksi. Kan namanya wajib pajak, artinya kita wajib. Kalau kita tidak memenuhi kewajiban kita, maka kita akan dikenakan sanksi. Nah, sanksi untuk penyampaian SPT ini itu berbeda-beda sanksinya. Yang pertama itu surat pemberitahuan atau SPT, SPT masa PPN. Kalau kita tidak kalau kita tidak lapor SPT PPN, itu kita dikenakan sanksi 500.000 setiap 1 kali tidak lapor. Jadi kalau kita sudah bayar PPN, maka kewajiban kita bukan cuma sampai di situ. Setelah kita bayar, kita harus lapor. Kalau kita tidak lapor, kita kena sanksi. Sanksinya adalah 500.000 setiap masanya. Kemudian surat pemberitahuan masa yang lainnya. Ini SPT masa PPH biasanya. PPH 22, kemudian PPH pasal 4 ayat 2. Itu dia tiap bulan harus kita lapor juga. Nah, kalau kita tidak lapor, kita kena sanksi. Sanksinya memang lebih kecil daripada SPT PPN. Tapi kalau dia terakumulasi, itu bisa juga jadi besar. Jadi memang selalu dipesankan kalau wajib pajak itu harus selalu memenuhi semua kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kemudian yang selanjutnya adalah SPT tahunan untuk wajib pajak badan. Nah, kalau tadi itu SPT masa, tiap masa dia dikenakan. Kalau ini tiap tahun. Karena SPT tahunan kan wajib lapor 3 bulan kalau orang pribadi, kalau badan 4 bulan. Jadi kalau SPT tahunan badan tidak lapor itu kena sanksi 1 juta rupiah. Kemudian kalau orang pribadi itu 100.000 rupiah. Dan ini cuma dikenakan sekali dalam setahun. Beda dengan yang masa tadi. Oke? Nah, kemudian untuk perhitungan pajak, setelah kita tahu tadi terkait dengan fungsi pajak, kemudian SPT-nya bagaimana, kita akan masuk ke hitungan tarif atau perhitungan pajak penghasilan dan simulasi pembayaran. Mungkin sebelum kita masuk ke sini, mungkin dari teman-teman ada yang ingin melakukan atau mengajukan sebuah pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari teman-temannya yaitu apa perbedaan antara PPN dan PPNBM. Nah, untuk PPN dan PPNBM itu merupakan 2 pajak yang berbeda. Kalau PPN itu terkait dengan pajak pertambahan nilai yang dimana pada pertemuan sebelumnya sudah kita
jelaskan bahwa jenis-jenis pajak berdasarkan jenisnya, yaitu ada pajak langsung dan tidak langsung. Kalau PPN ini salah satu contoh dari pajak tidak langsung. Artinya apa? Artinya di dalam pengenaan pajak terhadap barang itu tidak langsung dikenakan kepada orang yang membeli barang, melainkan dia dikenakan kepada konsumen tingkat akhir. Yaitu kalau misalnya dari produsen, distributor, kemudian pedagang eceran sampai dengan pedagang-pedagang yang terakhir, maka pembeli yang terakhir itulah yang akan dikenakan PPN. Nah, kalau PPNBM itu adalah pajak penjualan barang mewah. Kalau ini adalah sifatnya pajak langsung, artinya langsung dikenakan ketika orang melakukan pembelian barang mewah. Barang mewah itu yang seperti apa? Itu ada di dalam ketentuannya tersendiri. Misalnya pembelian kapal pesiar, kemudian pembelian pesawat. Baik, mungkin itu. Kita akan lanjut ke perhitungan pajak penghasilan, yaitu yang pertama menghitung penghasilan tidak kena pajak. Untuk penghasilan tidak kena pajak orang pribadi itu dikenakan tarif yaitu 4.500.000 per bulan untuk satu orang pajak atau untuk satu orang wajib pajak. Jadi dalam perhitungan SPT tahunan kita menghitung 1 tahun. Jadi ada 54 juta untuk wajib pajak yang akan dikenakan pajaknya. Setiap tambahan 1 orang tanggungan itu akan ditambahkan sebesar 4.500.000. Nah, selanjutnya sampai dengan maksimal 3 tanggungan. Oke? Jadi siapa yang bisa ditanggung yaitu anggota keluarga yang sedarah, kemudian ada semendah, artinya yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung pajak penghasilan. Setelah kita hitung PTKP-nya, maka kita akan menghitung pajak atau penghasilan kena pajaknya atau PKP. Yaitu yang pertama adalah perhitungan pajak penghasilan. Apabila penghasilan kena pajaknya dari 0 sampai dengan 60 juta, maka tarifnya itu 5%. Kemudian untuk 60 sampai 250 juta itu 15%. Kemudian 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. Kemudian penghasilan kena pajak di atas 500 juta itu tarifnya 30%. Nah, tarif ini namanya lapisan tarif yang dikenakan untuk perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi. Terkhusus ketika kita mau melakukan perhitungan pajak di akhir tahun dengan mengisi SPT tahunan tadi. Nah, untuk wajib pajak badan, bagaimana perhitungannya? Nah, itu perhitungannya akan kita jabarkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu pada mata kuliah perpajakan 2. Karena untuk mata kuliah perpajakan 1, kita akan membahas terkait dengan wajib pajak orang pribadi saja. Nah, mungkin itu untuk perhitungan pajak, kemudian bagaimana menghitung pajak penghasilan, kemudian bagaimana penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, untuk tugas teman-teman di pertemuan selanjutnya, yaitu teman-teman harus mencari tarif pajak. Tarif pajak itu sesuai dengan di pertemuan sebelumnya, itu ada beberapa jenis tarif. Yang pertama itu tarif tetap, kemudian tarif proporsional, kemudian tarif progresif, dan tarif degresif. Teman-teman harus mencari keempat jenis tarif ini, apa yang dimaksud tarif tetap, apa yang dimaksud proporsional, kemudian apa yang dimaksud progresif dan degresif. Ketika teman-teman sudah menemukan pengertiannya, maka langkah selanjutnya yaitu teman-teman harus mencari contoh kasus. Contoh kasus untuk pengenaan pajak misalnya tarif tetap. Bagaimana pengenaan pajaknya kalau dia tarif tetap. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dia tarifnya proporsional? Kasusnya seperti apa? Ya. Kemudian yang ketiga itu tarif progresif. Bagaimana kalau di dalam kehidupan sehari-hari? Contoh pengenaan tarif pajak untuk tarif progresif seperti apa? Dan yang terakhir untuk tarif degresif. Nah, kemudian dari tugas ini nanti teman-teman akan buat
sedemikian rupa bagaimana tugasnya. Kemudian nanti dikirim di link yang telah kita berikan di awal perkuliahan, yaitu di link Google Classroom untuk mengumpulkan tugas teman-teman. Nah, untuk penilaiannya ataupun rubrik penilaiannya sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa dalam pengumpulan tugas itu yang pertama dinilai adalah ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Kemudian yang kedua adalah ketepatan dalam mencari jawaban atau ketepatan tema. Jadi teman-teman harus jangan sampai terlambat ngumpul, jangan sampai tarif yang dicari tidak sesuai dengan judulnya. Nah, baik, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan keempat kita masih akan membahas juga terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tetapi kita akan coba bahas terkait dengan yang pertama NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak, bagaimana NPWP itu didaftar, kemudian dibuat dan seterusnya, kemudian NPKP, kemudian ada pengisian SPT, kemudian yang terakhir adalah keberatan dan banding. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Apakah semuanya teman-teman sudah jelas terkait dengan perkuliahan kita pada hari ini? Nah, kemudian untuk tugasnya sudah dimengerti semua apa yang dicari? Nah, baik. Untuk itu, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga perkuliahan kita selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkuliahan ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Demikian penyampaian deskripsi singkat dari saya. Semoga ini bisa menjadikan gambaran pada proses pembelajaran yang saya laksanakan sebagai dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan dalam mengampu mata kuliah perpajakan 1. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.